Tamparan di tengah pesta gala, pada acara makan malam gala perusahaan, suamiku membiarkan sekretarisnya menamparku 2 kali. Ia menatapku tajam, memperingatkan bahwa jika aku berani membalas, kami akan bercerai. Aku hanya tersenyum dan berbalik menghadap presiden direktur perusahaan rekanan. Ibu, kontrak senilai 350 miliar rupiah ini, apakah masih ingin Anda tanda tangani? Seluruh aula mendadak hening. Semua orang terperangah. Malam itu, acara tahunan perusahaan diadakan di sebuah hotel mewah di jantung kota Jakarta. Cahaya dari lampu gantung kristal memantul di gelas-gelas anggur yang berkilauan, dan alunan musik lembut berbaur dengan obrolan sopan, menciptakan suasana yang tampak sempurna sampai 2 tamparan keras menggema di tengah aula. Plak, plak. Suara kering dan tajam itu merobek udara. Aku terdiam membeku, kepalaku miring ke samping, telinga berdengung, dan rasa anyir darah perlahan menyebar dari sudut bibirku. Rasa sakit yang membakar meledak di pipi kiriku, seolah seseorang baru saja menyiramkan api ke kulitku. Di sekitarku, bisik-bisik langsung pecah. Semua mata tertuju padaku. Beberapa menatapku dengan kasihan, yang lain dengan sorak tersembunyi, dan sisanya hanya dengan rasa ingin tahu penonton drama yang menarik. Yang menamparku adalah Vina, sekretaris baru suamiku, yang baru bekerja kurang dari 3 bulan. Ia berdiri di sana, tangannya masih sedikit gemetar, tetapi matanya menunjukkan kepuasan yang jelas bercampur sedikit kepanikan, seolah ia baru saja melakukan kesalahan tetapi merasa ada yang mendukungnya dan tidak takut. Ia melirik pria di sampingku, suamiku, Bima. Dia berdiri begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum familiar yang dulu kupilihkan untuknya di masa-masa sulit kami. Tapi dia tidak melihat bekas merah di wajahku, juga tidak pada sekretaris yang baru saja menyerangku. Matanya tertuju padaku, dingin dan penuh peringatan. Suaranya yang berat terdengar cukup jelas bagi mereka yang berada di dekat kami. Vina, tidak sengaja. Tadi gaunmu tersangkut gaunnya. Aku tertawa dalam hati. Tersangkut gaunnya. Aku mengenakan gaun hitam sederhana dan sopan, sementara Vina memakai gaun malam mencolok dengan ekor putri duyung yang menjuntai di lantai. Jelas sekali dialah yang sengaja berbalik untuk menginjakku sebelum menamparku, namun, yang paling menyakitkan bukanlah tamparan itu, melainkan sikap pria di sampingku. Aku mengerti, kataku pelan. Tapi Bima tidak berhenti. Ia mencondongkan tubuh ke arahku, merendahkan suaranya agar hanya aku yang bisa mendengar. Tapi setiap katanya seperti pisau es. Jangan membuat keributan di sini. Malam ini ada tamu-tamu penting. Kalau kau berani membalasnya, kita cerai. Cerai. Dia sudah sering mengucapkan kata itu. Dalam pertengkaran di rumah kami yang dingin, dalam pesan singkat setelah ia pergi di tengah malam. Setiap kali, aku memilih diam, sabar, mengatakan pada diriku sendiri bahwa semua pernikahan memiliki badainya sendiri. 7 tahun. Aku telah bersamanya selama 7 tahun, sejak hari-hari kami berdesakan di sebuah kamar kos kecil yang lembab dan gelap, makan mie instan untuk bertahan hidup, hingga ia memiliki perusahaan dan reputasinya, uangnya. Aku ada di sisinya saat ia minum terlalu banyak hingga lambungnya berdarah. Aku diam-diam menggunakan koneksi keluargaku untuk membantunya mendapatkan kontrak-kontrak pertamanya. Tapi hari ini, di pesta yang merayakan kesuksesannya, yang kudapat adalah 2 tamparan dan ancaman cerai. Aku berdiri diam. Keheninganku membuatnya percaya bahwa aku telah tunduk. Vina mengangkat dagunya lebih tinggi lagi. Ia bahkan menambahkan dengan suara pelan, "Maaf, Bima. Aku hanya sedikit terkejut, sepertinya tadi Maya bahkan mendorongku." Di sekitar kami, bisikan semakin kencang. Aku mendengar tawa tertahan. Semua orang tahu Bima berganti sekretaris seperti berganti baju, dan aku hanyalah seorang istri pajangan. Sebuah bayangan. Bahan tertawaan di lingkaran pergaulan kami. Bima mengangkat gelas anggurnya, mencoba menyelamatkan situasi. Hanya kesalahpahaman kecil. Mari kita lanjutkan. Ia tersenyum seolah semuanya telah berakhir. Namun, pada saat itulah aku mengangkat tanganku dan dengan lembut menyentuh pipiku. Sakit, sangat sakit, tapi tidak sesakit hatiku. Perlahan, aku memutar kepalaku tanpa melihat Vina, tanpa melihat Bima. Pandanganku melintasi kerumunan dan berhenti di pintu masuk aula. Sekelompok orang baru saja masuk, dipimpin oleh seorang pria paruh baya berambut keperakan, mengenakan setelan sederhana namun kehadirannya seolah membuat seluruh ruangan hening. Begitu ia masuk, matanya menyapu seisi aula dan mendarat di wajahku. Tatapannya berhenti di sana. Untuk sesaat, suasana seolah membeku. Orang-orang di sekitar mulai mengenali siapa dia, presiden direktur grup investasi terbesar di negeri ini, pria yang butuh waktu berbulan-bulan bagi Bima untuk meyakinkannya agar hadir malam ini. Bima juga melihatnya. Ekspresinya langsung berubah.
Senyumnya menjadi penuh hormat dan tubuhnya sedikit membungkuk, bersiap untuk mendekat dan menyapa. Tapi aku mendahuluinya. Aku bergerak sedikit ke samping agar sepenuhnya terlihat olehnya, dan kemudian, di tengah keheningan aula, aku tersenyum. Senyuman dengan sedikit rasa sakit, tetapi juga kelegaan, seperti seorang anak kecil yang akhirnya menemukan pelindungnya. Ayah, kataku. Hanya satu kata, tapi dampaknya seperti guntur di langit yang cerah. Aula itu meledak dalam keterkejutan. Bima membatu. Vina membuka matanya lebar-lebar, wajahnya sepucat hantu. Aku menatap lurus pada ayahku. Suaraku masih tenang. Ayah datang tepat waktu. Aku sedikit memiringkan kepala, menunjuk ke kontrak di atas meja. Kontrak yang telah diupayakan Bima selama berbulan-bulan ini. Kontrak investasi senilai 350 miliar rupiah ini, aku berhenti sejenak. Pandanganku menyapu wajah Bima yang pucat pasi, lalu melanjutkan dengan lembut, apakah ayah masih berniat menandatanganinya? Sebuah suara logam berdentang. Gelas anggur di tangan Bima jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping di atas marmer sama seperti semua yang baru saja ia bangun. Aula menjadi riuh, orang-orang mulai berbisik. Tatapan mereka pada Bima bukan lagi kekaguman, melainkan kasihan dan ketakutan. Dan aku, berdiri tegak, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, tidak menundukkan kepalaku. Aku ingat betul momen itu. Ketika seluruh aula seolah menahan napas, tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam. Ayahku, Bapak Suryo Prakoso, tidak langsung mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri di sana dengan tatapan serius terpaku di wajahku. Tatapan itu tidak keras atau mencolok, tetapi begitu berbobot sehingga orang-orang di sekitarnya secara naluriah mundur. Ia menatap pipiku, di mana bekas tamparan merah itu masih terlihat. 1 detik, 2 detik, lalu ia melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya mantap, tidak terburu-buru, tetapi membuat jantung orang-orang yang hadir berdebar lebih kencang. Kerumunan menyingkir, tanpa sadar menciptakan jalan untuknya. Aku tetap diam, tidak menangis, tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menunggu. Ia berhenti tepat di depanku, sangat dekat. Tangannya dengan lembut mengangkat daguku, memutarnya ke sisi yang ditampar. Suaranya berat, tetapi setiap kata terdengar jelas. Sakit, nak? Hanya 2 kata. Tapi tiba-tiba aku merasakan kerongkonganku tercekat. Sudah 7 tahun tidak ada yang menanyakan itu padaku. Bukan karena ayahku tidak peduli, tetapi karena aku sendiri yang memilih menjauh darinya. Bukan apa-apa, ayah, aku mencoba tersenyum. Ini hal kecil. Ia tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih dari wajahku ke tempat Bima dan Vina berdiri. Tanpa sepatah kata pun, keduanya tampak terpaku di tempat. Bima memaksakan senyum kaku, melangkah maju, dan sedikit membungkuk. Selamat malam, Bapak Suryo. Suatu kehormatan besar bagi perusahaan kami atas kehadiran Bapak hari ini. Suaranya bergetar, tanpa kesombongan seperti sebelumnya. Bapak Suryo menatapnya. Hanya menatapnya, tanpa menjawab. Keheningan itu lebih menakutkan daripada teguran apapun. Bima menelan ludah dan buru-buru menambahkan. Yang tadi itu hanya kesalahpahaman kecil antara saya dan istri saya. Biar saya yang urus. Kesalahpahaman? Ayahku mengulangi kata itu. Suaranya masih datar, tetapi justru kedataran itulah yang membuat bulu kuduk merinding. Ia sedikit memiringkan kepala. Pandangannya beralih ke Vina. Kau yang memukulnya. Vina terlonjak. Kakinya tampak gemetar, saya tidak bermaksud. Itu karena Maya diam. 1 kata, tidak terlalu keras, tetapi membuatnya langsung terbungkam. Ayahku tidak lagi memandangnya. Ia berbalik lagi ke arah Bima. Matanya setajam pisau. Istrimu diserang dan kau hanya diam menonton? Bima tergagap. Saya pikir itu hanya kesalahpahaman, dan kau mengancamnya dengan perceraian? Mendengar ini, gelombang bisikan baru menyapu aula. Wajah Bima pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan mendengarnya, apalagi ayahku akan menanyakannya secara langsung. Saya hanya mengatakannya karena emosi. Bagus, ayahku mengangguk pelan. Kalau begitu, ceraikan saja dia. Kalimat yang diucapkan dengan ringan itu terasa seperti pukulan palu. Bima tertegun. Maaf, apa kata Bapak? Ayahku tidak mengulanginya. Ia berbalik padaku. Suaranya melembut. Apakah itu yang kau inginkan? Aku menatapnya, lalu menatap Bima. Pria yang pernah kupikir akan kuhabiskan sisa hidupku bersamanya. Kini ia berdiri di sana dengan tatapan panik, keringat membasahi dahinya. Kenangan lama tiba-tiba muncul di benakku. Kamar kos yang lembab, makan malam dengan mie instan. Saat-saat ia memelukku sambil berkata suatu hari nanti akan memberiku kehidupan yang lebih baik. Aku mempercayainya, begitu mempercayainya hingga aku meninggalkan keluargaku untuknya.
Tetapi hari ini, aku menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Ada orang yang tahu cara mencintai saat miskin, tetapi lupa cara menjadi manusia saat punya uang. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya setuju. Suaraku tidak keras, tetapi sangat jelas. Bima tampak seperti tersengat listrik. Maya, apa yang kau katakan? Ia mendekat dengan cepat, mencoba meraih tanganku, tetapi sebelum ia bisa menyentuhku, orang-orang ayahku menghalanginya. Kau sudah gila. Kau mau cerai hanya karena masalah sepele seperti ini? Aku menatapnya, untuk pertama kalinya, tanpa merasakan apa-apa. Masalah sepele? Aku menyentuh pipiku. Ini masalah sepele? Bima terdiam. Atau kau diam saja saat orang lain menampar istrimu juga masalah sepele? Tidak ada yang bicara. Keheningan itu mutlak. Aku menatap lurus ke matanya, setiap kata terdengar jelas. Kau benar. Jika aku berani membalas tamparannya, kita bercerai. Aku tersenyum tipis. Sekarang aku tidak perlu membalasnya. Kita bercerai. Bima mundur selangkah, wajahnya putih seperti kertas. Tidak, tidak mungkin. Maya, dengarkan aku sudah cukup mendengar, potongku, bukan karena marah, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu didengarkan. Ayahku kemudian angkat bicara, suaranya kembali tenang seperti biasa, mengenai kontrak itu. Sesi aula seolah teringat kembali alasan utama pesta ini diadakan. Ayahku menatap ke arah meja penandatanganan, kemudian kembali menatap perwakilan dari pihak rekanan. Tidak akan ditandatangani. Hanya beberapa kata, tetapi perwakilan dari pihak lain itu langsung mengangguk. Baik, Bapak Presiden Direktur. Bima, dengan putus asa, memohon, Bapak Suryo, perusahaan saya telah mempersiapkan kontrak ini sejak lama, tinggal tanda tangan saja. Tidak ditandatangani, kata ayahku singkat. Tanpa penjelasan, tanpa negosiasi. Bima nyaris roboh. Bapak tidak bisa melakukan ini. Ini proyek 350 miliar. Kalau kami tidak dapat pendanaan ini, perusahaan saya apa yang terjadi pada perusahaanmu bukan urusanku, ayahku menatapnya. Tatapannya menjadi sedingin es. Tapi orang yang kau perlakukan seperti itu adalah putriku, kalimat itu adalah penutupnya. Tidak perlu ada kata-kata lagi agar semua orang mengerti. Kontrak senilai 350 miliar rupiah lenyap karena sebuah tamparan. Tidak, bukan karena sebuah tamparan, tetapi karena cara seorang pria memilih di pihak mana ia berdiri. Bima berdiri di sana, gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia menatapku dengan tatapan memohon, tetapi kali ini aku tidak memalingkan muka. Aku menatapnya lurus dan dalam diam. Dan keheningan itulah jawaban yang paling jelas. Vina, pada saat itu, tidak tahan lagi. Kakinya lemas dan ia jatuh terduduk di lantai. Maafkan saya tidak tahu kalau Anda. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang mau mendengarkannya. Tatapan yang tadinya penasaran kini berubah menjadi cibiran. Tidak ada yang berani memiliki orang seperti dia di dekat mereka. Tiba-tiba, Bima berbalik ke arahnya dengan mata merah. Diam, desisnya, setiap kata penuh kebencian. Belum ciukap kau menghancurkanku? Vina membeku, tetapi sudah terlambat. Semuanya sudah terlalu jauh. Ayahku berbalik padaku. Suaranya kembali berat. Ayo pulang, nak. Aku mengangguk tanpa melihat ke belakang. Tidak perlu. Karena ada hal-hal yang sekali rusak, sekeras apapun kau mencoba mengumpulkan kepingannya, hanya akan semakin melukai tanganmu. Aku mengikuti ayahku keluar dari aula. Di belakangku, keramaian kembali terdengar, tetapi semua itu tidak ada lagi hubungannya denganku. Baru setelah aku melangkah keluar dari pintu besar hotel dan menghirup udara malam yang segar, aku sadar bahwa aku benar-benar telah bebas. Bebas dari pernikahan yang telah kucoba selamatkan selama 7 tahun. Mobil sudah menunggu. Ayahku membukakan pintu untukku. Aku masuk dengan pikiran kosong. Mobil mulai berjalan. Kota malam tetap terang benderang. Orang-orang masih bergerak. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit yang lalu, sebuah kehidupan telah berubah total. Ayahku duduk di sampingku, awalnya tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, ia bertanya pelan, "Apa kau menyesal?" Aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota menyapu wajahku. Aku menggeleng. Tidak. Aku berhenti sejenak dan menambahkan, aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada 7 tahun, pada seseorang, dan pada diriku sendiri, karena telah terlalu percaya. Ayahku tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tangannya dengan lembut menepuk tanganku, hangat dan mantap, seperti saat aku masih kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian. Tetapi aku tidak tahu bahwa di belakang kami, Bima belum menyerah. Dan apa yang akan ia rencanakan selanjutnya hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Mobil menjauh dari hotel,
lampu belakangnya semakin kecil di kaca spion hingga akhirnya menghilang. Aku duduk diam dengan tangan di pangkuan, menatap keluar jendela. Jakarta terus gemerlap, seramai seolah tidak ada yang terjadi. Hanya aku yang tahu bahwa satu babak dalam hidupku baru saja ditutup. Ayahku tidak banyak bicara. Dia memang seperti itu, hemat kata, tetapi setiap ucapannya berbobot. Ia hanya duduk di sampingku, sesekali melirik untuk memastikan aku baik-baik saja. Kita pulang ke rumah ayah dan ibumu, katanya perlahan. Aku menggeleng. Aku mau ke apartemen. Ayahku mengerutkan kening. Untuk apa kau kembali ke sana? Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, ada beberapa barang yang ingin kuambil sendiri. Sebenarnya aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Pakaian, perhiasan, semua yang dibelikan Bima. Aku bisa meninggalkannya. Tetapi ada hal-hal lain, dokumen, kenang-kenangan, dan sebuah perpisahan yang pantas. Ayahku menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Baiklah. Ayah akan suruh seseorang menemanimu. Tidak perlu. Ayah, perlu, potongnya. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Tidak semua orang tahu kapan harus berhenti. Aku mengerti maksudnya. Bima bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku mengangguk pelan. Mobil berganti arah, menuju penthouse mewah tempat aku dan Bima tinggal selama beberapa tahun terakhir. Kami menyebutnya rumah, tetapi semakin kupikirkan, tempat itu lebih terasa seperti sekadar tempat singgah, tempat di mana aku selalu menunggu dan ia jarang kembali. Ketika mobil berhenti di garasi, aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak lagi merasakan beban seperti sebelumnya, hanya kekosongan yang sunyi. Dua pengawal menemaniku, menjaga jarak yang sopan, tidak membuatku tidak nyaman, tetapi memberiku rasa aman. Lift naik perlahan. Setiap angka yang berganti seperti satu langkah mundur ke masa lalu. Ting. Pintu terbuka. Lorong itu sepi, tetapi begitu aku melangkah keluar, aku tahu ada yang tidak beres. Pintu apartemen sedikit terbuka, lampunya menyala. Jantungku berdebar. Aku berjalan lebih lambat. Nona Maya, biar saya periksa dulu, bisik salah satu pengawal. Aku mengangguk, ia maju, mendorong pintu, dan pemandangan di dalam membuatku membeku, semuanya berantakan. Koper-koper terbuka, pakaian berserakan di mana-mana. Benda-benda dekorasi yang sangat kusukai tergeletak di lantai, beberapa pecah, seolah-olah badai baru saja melanda. Dan di tengah-tengah semua itu, Bima duduk di lantai dengan punggung bersandar di sofa, memegang sebotol whisky yang hampir kosong. Setelannya kusut, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Mendengar suara, ia mengangkat kepala dan tatapannya bertemu denganku. 1 detik, 2 detik. Lalu ia tertawa, tawa yang serak dan kering, seperti tawa seseorang yang telah kehilangan segalanya. Kau akhirnya kembali. Aku berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Bukan karena takut, tetapi karena aku tidak mengenali pria di hadapanku. Apa yang sedang kau lakukan? Tanyaku dengan suara tenang. Bima bersusah payah bangkit, terhuyung-huyung ke arahku. Aku menunggumu, katanya. Menunggumu kembali untuk bicara. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, jawabku seketika, tanpa ragu. Ia berhenti, kilatan amarah muncul di matanya. Tidak ada? 7 tahun. Dan kau bilang tidak ada apa-apa? 7 tahun itu, kataku menatapnya, sudah kau habiskan. Suasana menjadi tegang. Bima mencengkeram botolnya. Hanya karena sebuah tamparan kau membuat keributan sebesar ini. Suaranya meninggi. Kau tahu betapa pentingnya kontrak itu? 350 miliar rupiah, bukan 350 juta. Aku tidak menjawab. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya berubah menjadi geraman. Kau tahu apa yang akan terjadi pada perusahaan jika kita kehilangan kontrak itu? Aku tahu, kataku, menatapnya tajam. Tapi, apa kau tahu apa yang akan terjadi padaku jika aku terus di sini? Bima terdiam. Aku masuk, melihat sekeliling. Tidak ada yang utuh, sama seperti pernikahan kami. Apa yang kau cari dengan menghancurkan semuanya? Tanyaku. Dokumen, jawabnya cepat. Kau menyimpan semua yang berhubungan dengan perusahaan, kan? Aku tertawa pelan. Kau pikir aku perlu melakukan itu? Bima menatapku curiga. Kau putri Bapak Suryo Prakoso, kau bisa mendapatkan apapun yang kau mau. Satu katamu bisa membuatku bangkrut. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata perlahan, bukan aku yang membuatmu bangkrut, tapi dirimu sendiri. Kalimat itu seperti tikaman. Bima meledak dalam amarah dan membanting botol ke lantai. Jangan menasihatiku, teriaknya. Tanpa kau dan ayahmu, aku juga bisa sukses. Aku menatapnya tanpa membantah, hanya bertanya, lalu, kenapa kau tidak mencobanya? Bima bungkam.
Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Aku berbalik dan masuk ke kamar tidur. Di sana juga berantakan. Aku membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada dokumen pribadiku, beberapa kenang-kenangan, dan sebuah buku catatan lama. Buku di mana aku pernah mencatat rencana untuk membantu Bima mengembangkan perusahaan. Aku mengambilnya dan membolak-balik beberapa halaman. Tulisan tangan yang tergesa-gesa, perhitungan, semua adalah usaha seorang istri. Aku menutupnya dengan lembut dan membawanya. Ketika aku keluar, Bima masih di sana. Ia menatapku. Amarahnya telah surut, digantikan oleh kepanikan. Maya, suaranya merendah, kita bicara lagi. Aku berhenti. Tidak perlu. Aku salah, katanya cepat. Aku akui aku seharusnya tidak membiarkan Vina melakukan itu. Aku akan memecatnya besok. Tidak, sekarang juga. Aku tidak berkata apa-apa. Ia mendekat lagi. Aku mohon, jangan bercerai. Suaranya mulai bergetar. Perusahaan sedang dalam masalah. Kalau kau pergi sekarang, aku benar-benar tidak akan sanggup. Akhirnya, ia mengatakan hal yang paling penting. Bukan karena aku, tetapi karena perusahaan. Aku menatapnya, tidak lagi merasakan sakit, hanya sedikit kasihan. Kau takut kehilangan aku atau kehilangan perusahaan? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. 1 detik, 2, 3. Tidak ada jawaban. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku berjalan lurus ke pintu. Maya, teriaknya. Kalau kau pergi, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku berhenti dan berbalik. Apa yang akan kau lakukan? Ia menatapku, matanya berkilat putus asa dan gila. Aku akan menceritakan semuanya, geramnya. Aku akan bilang pada semua orang bagaimana kau menggunakan koneksi keluargamu untuk menekanku, untuk mengendalikan perusahaan. Silakan. Katakan saja, potongku. Suaraku sangat lembut, tetapi cukup untuk menghentikannya. Menurutmu siapa yang akan percaya padamu? Itu adalah pukulan terakhir. Bima membeku. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Tanpa menoleh ke belakang, aku mendengar suara pukulan di dinding. Tapi aku tidak berhenti. Pintu tertutup dengan bunyi klik pelan. Cukup untuk mengakhiri segalanya. Aku masuk ke lift. Cermin memantulkan wajahku tanpa air mata, tanpa kelemahan. Hanya seorang wanita yang baru saja terbangun dari mimpi selama 7 tahun. Aku tahu ini belum berakhir. Bima tidak akan menerima kekalahan dengan mudah, dan apa yang baru saja ia katakan bukan hanya ancaman kosong. Badai lain sedang terbentuk dalam diam. Tapi kali ini, aku tidak lagi takut. Pintu lift tertutup di belakangku, meninggalkan perasaan aneh bukan kelegaan total atau beban berat, melainkan seperti keluar dari ruangan tertutup untuk waktu yang lama. Udara di luar sedikit dingin, tetapi menyegarkan. Aku menatap diriku di cermin. Bekas merah di pipiku telah memudar, tetapi tatapanku berbeda. Tidak lagi menghindar atau pasrah. Pintu terbuka dan aku melangkah ke lobi tempat kedua pengawal menunggu. Mereka menatapku tanpa bertanya, hanya berjalan di belakangku. Aku tahu ini adalah pengaturan ayahku. Saat tiba di mobil, ayahku sudah ada di dalam. Ia mengamatiku dari atas ke bawah, tatapannya berhenti pada kotak yang kubawa. Sudah dapat semua? Aku mengangguk. Sudah semua, ayah. Mobil mulai berjalan. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit pertama, hanya deru mesin dan lampu jalan yang meluncur di jendela. Setelah beberapa saat, ayahku angkat bicara. Dia menyulitkanmu, aku menggeleng. Tidak. Aku berhenti sejenak dan menambahkan, tapi dia tidak akan berhenti. Ayahku bergumam pelan, seolah sudah menduganya. Kau takut? Aku melihat keluar, berpikir. Dulu, ya. Tapi sekarang. Aku berbalik menatapnya. Tidak lagi. Ayahku tidak berkata apa-apa, tetapi senyum tipis tersungging di bibirnya. Bukan senyum gembira, melainkan kepuasan yang tersembunyi. Seperti melihat putrinya, telah menjadi kuat. Mobil memasuki kompleks perumahan eksklusif tempat orang tuaku tinggal. Gerbang besar terbuka. Cahaya kuning hangat terhampar di jalan masuk. Rumah itu masih sama, tidak megah, tetapi kokoh dan tenang. Aku turun dari mobil, dan begitu masuk, suara familiar terdengar. Maya. Aku berhenti. Ibuku, Luisa, berdiri di ruang keluarga. Ia menatapku. Matanya terbelalak melihat bekas di pipiku. Ya Tuhan. Ia mendekat dengan cepat, tangannya yang gemetar menyentuh wajahku. Siapa yang melakukan ini padamu? Sebelum aku bisa menjawab, ayahku berbicara lebih dulu dengan suara berat. Ceritanya panjang. Biarkan dia istirahat. Ibuku berbalik ke arahnya dengan campuran kekhawatiran dan kemarahan.
Dan kau membiarkannya begitu saja? Ayahku menjawab singkat, tidak. Satu kata, tapi cukup bagi ibuku untuk mengerti bahwa ia tidak akan membiarkan ini berlalu. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia kembali menatapku. Suaranya melembut. Sini, ikut ibu. Aku mengikutinya ke ruang keluarga dan duduk. Ibuku membawakan kain hangat dan dengan lembut membersihkan pipiku dengan kehati-hatian yang sama seperti saat aku kecil. Sakit, nak? Pertanyaan yang akrab itu meluluhkan hatiku. Aku menggeleng. Aku baik-baik saja, Bu. Ibuku menghela napas. Anakku, dari kecil kau tidak pernah bisa mengeluh. Aku tersenyum tipis. Bukan tidak bisa, tetapi terbiasa menanggungnya sendirian. Ayahku duduk di seberang, menyalakan sebatang rokok. Suaranya perlahan. Dia sudah bercerai. Ibuku membeku. Benarkah? Aku mengangguk. Aku sudah setuju. Ada keheningan beberapa detik, lalu ibuku meletakkan kain itu dan menatapku lurus. Kau sudah memikirkannya baik-baik. Tanpa ragu, sudah. Ia mengangguk. Tanpa nasihat, tanpa celaan, hanya berkata, kalau begitu, selamat datang di rumah. Hanya 4 kata, tapi membuat mataku berkaca-kaca. Rumah. Dulu aku meninggalkan tempat ini untuk seorang pria yang kuanggap masa depanku. Sekarang aku kembali, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai seseorang yang telah sadar. Malam itu aku tidur di kamar lamaku. Semuanya masih sama. Tempat tidur, meja belajar, buku-buku lama. Pasti ibuku rutin membersihkannya, seolah selalu menantikan kepulanganku. Aku berbaring, menatap langit-langit yang familiar, dalam keheningan. Tapi aku tidak langsung tertidur. Kata-kata Bima bergema di kepalaku. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja, terutama di ambang kehancuran. Tapi kali ini, aku tidak lagi sendirian. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Saat turun, ayahku sudah ada di ruang kerja dengan setumpuk berkas tebal di depannya. Ia mengangkat kepala saat melihatku. Sudah bangun? Aku mengangguk. Ayah sedang bekerja? Ya. Ia menyodorkan berkas itu padaku. Lihat ini. Aku duduk dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen tentang perusahaan Bima, laporan keuangan, kontrak, daftar mitra. Aku membalik halaman demi halaman, dan semakin banyak kubaca, semakin dingin perasaanku. Perusahaannya merugi. Ayahku mengangguk, bukan baru-baru ini. Sudah lebih dari setahun. Aku membeku. Tapi dia terus berekspansi, berinvestasi. Itulah masalahnya, kata ayahku. Dia menggunakan pinjaman untuk menutupi kerugian. Semakin besar usahanya, semakin dalam dia tenggelam. Aku mengepalkan tangan. Jadi, kontrak kemarin. Kalau ditandatangani, itu hanya akan membantunya mengulur waktu. Ayahku menatapku. Itu tidak akan menyelamatkannya. Aku terdiam. Perasaan aneh muncul di benakku. Bukan kegembiraan, melainkan kasihan. Kasihan pada seseorang yang seharusnya bisa berbuat lebih baik. Ayahku menatapku seolah membaca pikiranku. Kau masih punya perasaan padanya? Aku menggeleng. Tidak. Aku berhenti. Hanya kasihan. Ayahku mengangguk. Merasa kasihan itu wajar. Tapi jangan salah artikan dengan keinginan untuk kembali. Aku tersenyum tipis. Aku tidak akan kembali. Pada saat itu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menjawab, halo? Ada keheningan, lalu suara yang ku kenal. Maya, ini aku, Bima. Aku tidak terkejut, ada apa? Suaranya tidak lagi agresif, melainkan jelas-jelas lelah. Aku mau bertemu denganmu, tidak perlu. Maya, dengarkan aku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku hendak menutup telepon. Tapi ia berkata cepat, aku dituntut. Aku berhenti. Dituntut? Ya. Suaranya melemah. Salah satu investor menarik dananya dan menuntut ganti rugi. Kalau ini tidak selesai, perusahaan akan bangkrut. Aku diam. Ia melanjutkan. Maya, aku butuh bantuanmu. Akhirnya, permintaan itu datang. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, melainkan permohonan. Aku melihat berkas di depanku dan bertanya, bantuan apa yang kau butuhkan? Kau hanya perlu bicara dengan Bapak Suryo, katanya cepat. Kalau beliau turun tangan, semuanya akan beres. Aku tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Menurutmu, setelah semua ini, aku bisa meminta hal itu padanya? Keheningan di seberang sana. Aku melanjutkan. Bima, ada hal-hal yang sekali dilakukan tidak bisa ditarik kembali. Aku tahu, aku salah. Kau tidak salah padaku hanya sekali, kataku perlahan. Dan harganya harus kau bayar sendiri. Aku menutup telepon.
Tanpa ragu, aku meletakkan ponsel di atas meja. Ayahku tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku baik-baik saja. Ayahku mengangguk, bagus. Tetapi aku tidak tahu bahwa di seberang sana, Bima telah mulai menempuh jalan yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Dan kali ini, bukan hanya tentang kehilangan uang, tetapi tentang kehilangan segalanya. Pagi itu berlalu dalam keadaan aneh, tidak tegang, tetapi juga tidak ringan. Aku duduk bersama ayahku di ruang kerja. Berkas tentang perusahaan Bima masih di depan kami, angka-angka, utang, catatan padat. Semakin banyak ku baca, semakin jelas aku mengerti bahwa pernikahanku tidak hancur karena sebuah tamparan. Pernikahan itu sudah retak sejak lama, hanya saja aku tidak mau melihatnya. Ibuku membawakan secangkir teh hangat. Minumlah, nak. Aku mengambilnya. Rasanya pahit di awal, tetapi manis di akhir, seperti perasaanku. Ayahku menutup berkas itu. Kau tidak perlu melakukan apa-apa. Aku menatapnya. Maksud ayah, biarkan dia mengurusnya sendiri? Kau sudah cukup banyak berkorban, katanya jelas. Aku terdiam. Sebagian dari diriku masih memiliki kebiasaan ingin mengkhawatirkan Bima bukan karena cinta, tetapi karena kebiasaan berada di bawah bayang-bayangnya, menyelesaikan masalahnya. Tetapi sekarang aku mengerti bahwa terus ikut campur hanya akan memperburuk keadaan. Aku mengerti, kataku pelan. Ayahku mengangguk dan mengganti topik. Nanti sore kau ikut ayah. Kemana, ayah? Ke kantor. Aku sedikit terkejut. Aku? Sudah saatnya kau kembali, tatapnya. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya mengangguk. Mungkin ini adalah langkahku selanjutnya, bukan melihat ke masa lalu, tetapi melangkah maju. Sore harinya, aku mengenakan setelan sederhana namun elegan dan mengikat rambutku. Saat aku keluar, ibuku tersenyum. Anakku sudah kembali seperti dulu. Aku tersenyum. Seperti apa dulu, Bu? Tegas, tapi tidak dingin, katanya. Tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Aku terdiam dan mengangguk. Mungkin dulu aku seperti itu, hanya saja aku telah melupakannya selama 7 tahun terakhir. Mobil berhenti di depan gedung grup perusahaan ayahku. Tempat itu tidak asing bagiku. Saat muda, aku pernah magang di sini, tetapi setelah menikah, aku jarang kembali. Para karyawan menyapa ayahku dengan hormat. Saat melihatku di sampingnya, mereka menunjukkan keterkejutan, tetapi tidak ada yang berani bertanya. Kami masuk ke ruang rapat kecil yang sudah disiapkan. Ayahku memperkenalkanku. Ini Maya, putri saya. Tanpa penjelasan lebih lanjut, tetapi semua orang mengerti. Seorang pria paruh baya berdiri. Senang bertemu dengan Anda, Nona Maya. Saya David, Direktur Investasi. Aku membalas dengan sopan. Rapat dimulai, berpusat pada proyek baru sebuah kawasan properti yang perlu direstrukturisasi. Angka-angka, rencana, risiko. Semua dipaparkan dengan jelas. Aku mendengarkan tanpa menyela sampai ayahku berbalik padaku. Bagaimana menurutmu? Semua mata tertuju padaku. Aku tidak langsung menjawab. Aku meninjau dokumen sekali lagi, lalu berkata, jika hanya melihat dari sisi profitabilitas, proyek ini sangat menarik. Aku berhenti sejenak. Tetapi risiko hukumnya belum jelas. Jika tidak dikelola dengan baik, akan memakan waktu lama dan menambah biaya. David mengangguk. Itu poin yang sedang kami pertimbangkan. Aku melanjutkan. Jika ingin dikerjakan, sebaiknya bertahap, jangan menginvestasikan seluruh modal sekaligus. Ada keheningan. Lalu ayahku mengangguk pelan. Pendapat yang masuk akal. Rapat berlanjut, tetapi aku menyadari tatapan orang lain telah berubah. Bukan lagi penasaran, tetapi pengakuan. Setelah selesai, ayahku memintaku untuk tinggal. Kau melakukannya dengan baik, katanya. Aku menggeleng. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Itu sudah cukup. Ia menatapku. Kau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa berguna. Bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai diriku sendiri. Tetapi tepat saat kami keluar dari ruangan, ponselku berdering lagi. Kali ini bukan nomor tidak dikenal, melainkan nama yang familiar. Vina. Aku menatapnya beberapa detik, lalu menjawab. Halo. Di seberang terdengar napas yang terengah-engah. Nona Maya. Suaranya bergetar. Ada apa? Tolong saya. Nona. Tolong. Aku mengerutkan kening. Bicara yang jelas. Ini Bima. Ia tercekat. Dia mencari saya. Dia bilang saya yang bertanggung jawab. Dia bilang kalau tidak, dia akan menceritakan semuanya tentang saya. Aku diam. Vina melanjutkan, nyaris menangis. Nona, saya salah.
Saya tidak tahu keadaannya akan jadi begini, tolong saya. Aku bersandar di dinding, memejamkan mata sejenak, lalu bertanya, kau ingin aku menolongmu bagaimana? Bicaralah dengan Bima untuk saya. Bicaralah dengan Bapak Suryo. Katakan padanya jangan biarkan dia. Aku tidak akan menolongmu, kataku langsung. Keheningan di seberang sana. Aku melanjutkan. Kau ingat apa yang kau lakukan malam itu? Vina terdiam. Aku tidak lupa, kataku perlahan. Dan aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkanmu. Tapi saya hanya seorang karyawan. Saya tidak tahu. Tidak tahu, potongku. Atau kau pikir dengan ada yang mendukungmu, kau bisa melakukan apa saja? Tidak ada jawaban, hanya napasnya yang terengah-engah. Kau sudah memilih pihakmu, lanjutku, jadi sekarang tanggung sendiri konsekuensinya. Sama sepertiku. Aku menutup telepon tanpa ragu. Aku meletakkan ponsel. Aku tidak merasakan apa-apa. Ini bukan kekejaman. Ini karena aku telah belajar untuk tidak menanggung kesalahan orang lain. Ayahku berdiri di belakangku. Siapa? Sekretaris Bima. Minta tolong. Ayahku mengangguk. Sudah kau bilang tidak? Aku mengiyakan. Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dengan sedikit kepuasan. Tetapi aku tidak tahu bahwa di seberang sana, keadaan menjadi tidak terkendali lebih cepat dari yang kuduga. Bima tidak hanya kehilangan kontrak dan dituntut, tetapi ia mulai kehilangan orang-orang terakhir yang mendukungnya. Dan ketika seseorang terpojok, ia akan melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa ia duga sendiri. Badai yang akan datang tidak lagi berisik, tetapi jauh lebih dalam dan berbahaya. Sore itu, setelah keluar dari kantor bersama ayahku, aku tidak langsung pulang. Aku merasakan sedikit kegelisahan, seperti angin sepoi-sepoi, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Setelah beberapa saat, aku berkata pada ayahku, "Ayah, bisa turunkan aku di sini?" Mobil berhenti di sebuah jalan rindang yang sering kukunjungi saat kuliah dulu. Aku turun dan mobil itu pergi. Lingkungan di sini jauh lebih tenang. Suara mobil yang samar-samar dan desau daun menenangkanku. Aku berjalan tanpa tujuan, hanya untuk menata pikiranku. Urusan dengan Bima seharusnya sudah selesai malam itu, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Seorang pria yang kehilangan segalanya, uang, reputasi, perusahaan, orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir tersisa adalah harga diri. Dan ketika harga diri didorong hingga batasnya, ia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankannya. Aku menghela napas. Bukan karena takut, tetapi karena aku mulai mengerti kemana arahnya. Ponselku bergetar di saku. Nomor yang familiar. Paman David, kolega lama ayahku, sekarang kepala departemen hukum di grup. Aku menjawab. Iya, Paman. Ada apa? Suaranya berat dan jelas. Maya, kau di mana? Aku di luar. Sebentar. Segera pulang. Jangan sendirian, katanya tegas. Aku berhenti. Ada apa, Paman? Ada jeda, lalu ia berkata, Bima baru saja membuat laporan polisi. Aku membeku. Laporan polisi? Ya. Suaranya tetap tenang. Dia bilang kau menggunakan koneksi keluarga untuk mencampuri bisnisnya, dengan indikasi pemaksaan dan manipulasi kontrak. Aku tertawa. Tawa tipis tanpa kegembiraan. Dia benar-benar melakukannya. Sudah kubilang, jawab David. Saat terpojok, orang berhenti berpikir normal. Aku terdiam, lalu bertanya, apakah ini akan berdampak secara hukum? Tidak mengkhawatirkan, jelasnya. Tapi untuk opini publik, ya. Aku mengerti. Sebuah rumor, sebuah artikel, beberapa gosip sudah cukup untuk mengubah masalah pribadi menjadi perdebatan sosial. Mengerti, kataku. Aku pulang sekarang. Bagus, ia berhenti sejenak. Dan ingat, jangan temui dia sendirian. Aku menutup telepon. Aku berdiri diam sejenak, lalu berjalan ke jalan utama. Kali ini langkahku lebih cepat. Ketika aku tiba di rumah, orang tuaku sudah ada di ruang keluarga. Suasananya tidak tegang, tetapi jelas mereka sudah bersiap. Ayahku menatapku. Sudah dengar? Aku mengangguk. Ibuku meletakkan cangkir tehnya dengan cemas. Dia benar-benar berani? Ayahku tidak langsung menjawab, hanya berkata, dia tidak punya jalan keluar lain. Aku duduk. Apa rencana ayah? Ia menatapku. Tidak perlu melakukan apa-apa untuk saat ini. Aku terkejut, tidak bereaksi? Belum, katanya perlahan. Biarkan dia mengatakan semua yang ingin dia katakan. Aku mengerti maksudnya. Semakin cepat kita bereaksi, semakin mudah kita terseret. Sebaliknya, jika kita membiarkan pihak lain bicara dan bertindak, pada akhirnya ia akan membuka kelemahannya sendiri. Tapi opini publik. Kataku, jangan takut pada opini publik, jawab ayahku. Selama kau tidak melakukan kesalahan,
Aku terdiam dan mengangguk. Itu benar. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi masalah tidak berhenti di situ. Beberapa jam kemudian, berita mulai menyebar. Awalnya di forum-forum kecil, lalu di portal berita besar. Pengusaha muda tuding mantan istri manipulasi bisnis. Putri konglomerat diduga salah gunakan kekuasaan. Judul-judul sensasional. Spekulasi tak berdasar. Ponselku tidak berhenti berdering. Pesan, telepon dari teman, rekan bisnis, bahkan orang asing. Aku mematikannya, tidak membaca apapun. Tidak menjawab. Ibuku menatapku khawatir. Kau tidak akan melihatnya? Aku menggeleng. Tidak perlu, ia menghela napas. Orang-orang membicarakan banyak hal. Biarkan saja, jawabku tenang. Kalau sudah lelah, mereka akan diam sendiri. Ayahku ada di sana, tidak berkata apa-apa, tetapi tatapannya tegas. Malam itu aku tidak bisa tidur cepat, bukan karena khawatir, tetapi karena aku tahu ini baru permulaan. Menjelang tengah malam, ponselku bergetar lagi. Pesan dari Bima. Satu baris saja. Kau pikir kau sudah menang? Aku menatap layar beberapa detik tanpa menjawab. Segera setelah itu, pesan kedua datang. Ini belum berakhir. Aku menghela napas dan meletakkan ponsel. Aku tidak perlu membaca lebih lanjut. Aku tahu dia tidak akan berhenti di situ. Keesokan paginya, saat aku turun, ayahku sudah melihat berita di laptopnya. Ia menyerahkannya padaku. Lihat ini. Berita baru. Bukan lagi dugaan, tetapi bocoran dari orang dalam. Mantan karyawan bongkar peran istri di perusahaan. Di bawahnya, sumber anonim, dokumen yang bocor, cerita yang dikemas agar pembaca mudah percaya. Aku membacanya semua tanpa melewatkan satu baris pun, lalu meletakkan laptop. Dia mempersiapkannya dengan baik. Ayahku mengangguk. Ada yang membantunya. Aku menatapnya. Dia tidak melakukannya sendiri. Hal-hal seperti ini butuh profesional, katanya. Aku mengerti. Bisa jadi pesaing, mantan rekan, atau sekadar seseorang yang ingin memanfaatkan kesempatan. Ibuku cemas. Lalu sekarang kita bagaimana? Ayahku tidak langsung menjawab. Ia menatapku. Kau ingin melakukan apa? Aku berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak mau bersembunyi. Ayahku mengangguk. Apalagi? Menghadapinya sesuai keadaan, kataku perlahan, tapi tidak bereaksi gegabah. Ayahku menatapku beberapa detik, lalu mengangguk. Baiklah. Ia berdiri. Kalau begitu, kita mulai. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tetapi aku tahu ayahku telah membuat keputusan. Dan ketika ia melakukannya, segalanya tidak akan lagi sederhana. Dan aku juga bukan lagi wanita yang hanya tahu diam dan menahan diri. Jika Bima ingin menjatuhkanku, kali ini aku akan berdiri tegak dan membiarkannya melihat sendiri di mana letak kesalahannya. Pagi itu suasana di rumah tetap tenang, tetapi kami semua tahu bahwa roda sudah mulai berputar. Ayahku berangkat lebih awal dari biasanya. Sebelum pergi, ia hanya berkata, kerjakan saja tugasmu. Tanpa instruksi lebih lanjut, tanpa menenangkanku. Tetapi ketenangan itu memberiku kepastian. Aku tinggal di rumah bersama ibuku. Ia tidak lagi menonton berita, tetapi sesekali melirik ponselnya seolah takut ketinggalan sesuatu. Kau mau keluar? Tanyanya. Untuk sementara, tidak, jawabku. Aku ingin tenang 1 atau 2 hari. Ibuku mengangguk. Di rumah saja ide yang bagus. Di luar sedang ramai. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Bukan tidak peduli, tetapi sudah tidak memengaruhiku lagi. Menjelang siang, Paman David datang. Begitu masuk, ia melepas kacamatanya. Situasinya seperti yang kita duga. Ayahku tidak ada, tetapi aku mempersilakannya duduk. Ada yang baru, Paman? Ia menatapku sejenak, lalu berkata, Bima tidak hanya melapor. Dia sudah menyerahkan beberapa dokumen atau lebih tepatnya, apa yang dia sebut dokumen. Aku mengerutkan kening. Palsu? Tidak sepenuhnya, ia menggeleng. Campuran antara asli dan palsu. Aku langsung mengerti. Itu cara yang paling berbahaya. Jika semuanya palsu, akan mudah dibantah. Tetapi dengan campuran, orang akan mulai ragu. Isinya apa? Tanyaku. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa fotokopi. Email internal, beberapa proposal investasi dengan tanda tanganku. Aku mengambilnya. Itu memang tanda tanganku, tetapi isinya telah diubah. Aku menghela napas. Dia tidak mungkin melakukan ini sendiri. Benar, kata David, ada seseorang di belakangnya. Ibuku cemas. Ini berbahaya. Secara hukum tidak, jelasnya. Tapi kalau berlarut-larut, akan merusak reputasi. Aku meletakkan kertas-kertas itu.
Kalau begitu harus segera diselesaikan. David menatapku. Apa rencanamu? Aku berpikir beberapa detik, lalu berkata, bertemu dengannya. Ibuku terkejut. Jangan. Aku tidak akan pergi sendiri, kataku. Paman David akan menemaniku. David mengangguk. Aku juga berpikir kalian harus bertemu. Tapi dengan persiapan yang matang. Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan ayahku masuk. Ia melihat kertas-kertas di meja. Sudah sampai. David mengangguk. Semuanya. Ayahku tidak bertanya lebih lanjut. Ia menatapku. Kau mau bertemu dengannya? Aku mengangguk. Ya. Ia terdiam beberapa detik, lalu bertanya, untuk apa? Aku tidak langsung menjawab. Aku berpikir, lalu berkata perlahan, untuk mengakhirinya. Ayahku menatapku lama, seolah menimbang-nimbang, dan akhirnya mengangguk. Baiklah. Hanya satu kata, tetapi itu adalah persetujuannya. Pertemuan diatur sore itu juga di sebuah kantor hukum tempat netral dengan saksi. Ketika aku masuk, Bima sudah duduk, hanya dalam sehari, ia tampak menua beberapa tahun. Kemejanya kusut, dasinya longgar, kantung matanya menghitam, tetapi tatapannya masih keras kepala. Melihatku, ia berdiri. Kau datang? Aku mengangguk tipis dan duduk di seberangnya. David duduk di sampingku. Di seberang, selain Bima, ada seorang pria tak dikenal, mungkin pengacaranya. Suasana terasa tegang. Bima yang pertama bicara. Maya, aku tidak ingin sampai sejauh ini. Aku menatapnya tanpa menjawab. Ia melanjutkan. Kau hanya perlu mengakui bahwa kau ikut andil dalam keputusan finansial perusahaan, dan semuanya akan berhenti. Aku mengerutkan kening. Mengakui sesuatu yang tidak benar? Bukan tidak benar, katanya cepat. Kau membantuku, kau memberikan pendapat. Itu benar. Aku mengangguk. Itu benar. Aku memberikan pendapat. Aku berhenti. Tapi itu bukan memanipulasi. Bima mengepalkan tangannya. Kalau kau katakan seperti itu, aku bisa menarik laporannya. Aku menatapnya. Perasaan aneh melandaku. Bukan amarah atau kesedihan, melainkan kekecewaan. Kau masih belum mengerti, kataku perlahan. Mengerti apa? Masalahnya bukan laporannya, aku menatapnya tajam. Masalahnya adalah caramu melihat segalanya. Ia membeku. Aku melanjutkan. Kau pikir jika aku sedikit mengalah, semuanya akan kembali seperti dulu? Aku menggeleng. Itu tidak akan terjadi. Suasana menjadi berat, pengacara Bima angkat bicara. Nona Maya, jika tidak ada kesepakatan, kasus ini bisa berlarut-larut dan merugikan kedua belah pihak. Aku berbalik padanya. Saya mengerti. Lalu aku kembali menatap Bima. Tapi saya tidak salah. Satu kalimat sederhana namun tegas. Bima menggebrak meja. Kau selalu seperti ini, geramnya. Selalu merasa benar. Aku tidak bereaksi, hanya bertanya, dan kau? Apa kau pernah berpikir bahwa kau yang salah? Tidak ada yang bicara. Hanya suara detak jam. Setelah beberapa saat, Bima duduk kembali. Suaranya lebih rendah. Aku tidak mau kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Tapi kau sudah kehilangannya. Kalimat itu seperti kebenaran yang tak terhindarkan. Ia tersenyum pahit. Kejam sekali kau. Aku menggeleng. Tidak, aku berhenti. Aku hanya tidak lagi lembek. David angkat bicara. Baiklah. Kami sudah menyiapkan jawaban kami. Jika Anda melanjutkan, kami akan menempuh jalur hukum. Pengacara pihak seberang mengangguk, kami mengerti. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan, tanpa rekonsiliasi. Masing-masing di jalannya. Saat aku bangkit untuk pergi, Bima memanggilku. Maya. Aku berhenti tanpa berbalik. Apa kau pernah menyesal? Pertanyaan itu membuatku terdiam beberapa detik. Lalu aku menjawab, pernah. Ia menghela napas lega, tetapi aku melanjutkan, tapi bukan karena bercerai. Aku berbalik untuk menatapnya untuk terakhir kalinya. Aku menyesal tidak melakukannya lebih cepat. Setelah itu, aku pergi tanpa berhenti, tanpa menoleh ke belakang. Di luar, langit mulai gelap. Udara terasa lebih sejuk. Aku menarik napas dalam-dalam, merasa jauh lebih ringan. Tapi aku tahu ini bukan akhir, hanya sebuah titik balik. Apa yang telah ia siapkan masih akan datang. Dan kali ini, bukan lagi kata-kata, melainkan tindakan. Pertemuan hari itu berakhir dalam keheningan, tetapi gaungnya sangat berarti. Ketika aku keluar dari kantor hukum, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Udara terasa sejuk, tetapi hatiku tidak langsung merasa ringan. Aku berjalan di samping Paman David dalam diam selama beberapa menit. Baru saat di mobil, ia bicara perlahan. Dia tidak akan berhenti. Aku melihat keluar jendela.
Lampu-lampu berubah menjadi garis panjang. Aku tahu. Tapi hari ini kau sudah melakukan hal yang benar, lanjutnya. Tidak mengalah, tidak terbawa perasaan. Tetap seperti ini itu bagus. Aku mengangguk pelan. Bukannya aku tidak pernah ragu, hanya saja aku sudah melewati fase kelemahan itu. Mobil berhenti di depan rumah. Saat aku turun, ibuku menunggu di pintu. Mungkin ayahku sudah memberitahunya tentang pertemuan itu. Bagaimana, nak? Tanyanya langsung. Tidak ada kesepakatan, jawabku. Ibuku menghela napas, tetapi tidak tampak terkejut. Kalau begitu ini akan panjang. Aku tersenyum tipis. Tidak akan lama lagi, Bu. Ia menatapku seolah ingin bertanya lebih lanjut, tetapi hanya mengangguk. Malam itu ayahku pulang lebih lambat dari biasanya. Ketika ia masuk ke ruang keluarga, aku masih memeriksa beberapa dokumen yang dikirimkan David. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah. Ia duduk dan menuang segelas air. Bagaimana reaksinya? Marah, tapi masih mencoba bernegosiasi, jawabku. Ayahku mengangguk. Berarti dia masih punya harapan. Aku menatapnya. Harapan apa? Harapan kau akan luluh. Aku terdiam. Ayahku benar. Bahkan dalam situasi seperti itu, Bima masih berpikir aku bisa mengalah. Tapi dia lupa bahwa aku bukan lagi wanita 7 tahun yang lalu. Ayah, kataku. Menurut ayah apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ayahku menatapku. Coba kau pikirkan. Aku merenungkan apa yang telah Bima lakukan. Membocorkan berita, mencampur adukan fakta dan kebohongan, menciptakan tekanan media. Tetapi ketika itu tidak berhasil, ia akan butuh sesuatu yang lebih kuat. Bukti, kataku. Ayahku mengangguk. Benar. Aku mengepalkan tangan. Tapi dia tidak punya. Kalau tidak punya, dia akan membuatnya, katanya perlahan. Kalimat itu membuatku merinding. Membuatnya. Bukan menemukannya, tetapi menciptakannya. Rasa dingin menjalari punggungku. Apa ayah pikir dia akan sejauh itu? Ayahku tidak langsung menjawab, hanya menatapku. Tatapannya serius. Kau hidup bersamanya selama 7 tahun. Aku mengerti. Jawabannya ada pada diriku sendiri. Aku teringat saat-saat Bima mengambil keputusan investasi yang berisiko, saat-saat ia bersedia menabrak aturan untuk mencapai tujuannya, saat-saat ia berkata bahwa tujuan menghalalkan cara. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin. Ayahku mengangguk. Kalau begitu, kita bersiap. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kamarku, membuka kembali buku catatan lama yang kubawa dari apartemen. Halaman demi halaman. Rencana. Catatan. Tulisan tangan. Semua adalah apa yang pernah kubantu bangun untuk Bima. Tetapi saat sampai di halaman-halaman terakhir, aku berhenti. Ada beberapa catatan yang hampir kulupakan. Catatan singkat, angka-angka, dan sebuah nama. Seorang mantan rekan bisnis. Aku mengerutkan kening. Aku ingat nama itu, salah satu yang pernah bekerja sama dengan Bima, tetapi kemudian berkonflik dan putus hubungan. Aku mengirimkan nama itu ke David melalui pesan. Paman, tolong periksa orang ini. Kurang dari 10 menit kemudian, ia menelepon. Maya, dari mana kau dapat nama itu? Dari catatan lama, ada Yeda. Orang ini baru-baru ini menghubungi Bima lagi. Aku mencengkeram ponsel. Menghubungi lagi? Ya. Suaranya menjadi berat. Dan sepertinya bukan urusan biasa. Aku langsung mengerti. Ayah tahu? Akan kuberitahu sekarang. Aku menutup telepon. Aku duduk dalam diam. Semuanya mulai terhubung. Bima tidak bertindak sendiri. Dia punya bantuan. Dan orang itu bisa jadi kuncinya. Keesokan paginya, saat aku turun, ayahku sudah duduk. Ia menatapku. Kau sudah tahu. Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Aku mengangguk dan menunjukkan catatanku. Ia membacanya dan meletakkannya. Orang itu. Ayah sudah tahu? Pernah dengar, katanya. Dia bukan orang yang bisa dipercaya. Aku terdiam. Jadi, sekarang kita menunggu? Ya, kata ayahku. Aku terkejut. Menunggu? Ya, ia menatapku. Biarkan mereka membuka kedoknya sendiri. Aku mengerti. Jika kami terburu-buru, kami bisa membuat mereka waspada. Tetapi jika kami membiarkan mereka melanjutkan, mereka akan melangkah lebih jauh, dan buktinya akan semakin jelas. Aku menghabiskan hari itu di rumah, tidak membaca berita, fokus pada apa yang harus kulakukan. Tetapi sore harinya, sesuatu terjadi. Ibuku masuk dengan cemas. Maya, ada yang mencarimu. Aku mengangkat kepala. Siapa, Bu? Seorang gadis. Katanya kenal denganmu. Aku bangkit dan pergi ke pintu.
Saat melihat siapa orang itu, aku membeku. Vina. Ia berdiri di depan pintu dengan rambut acak-acakan, mata merah, wajah lelah. Tidak ada lagi sisa kepercayaan diri atau aura kemenangan seperti di pesta. Hanya kepanikan. Melihatku, ia mendekat dengan cepat. Nona Maya. Aku berdiri diam. Apa yang kau lakukan di sini? Suaraku tenang tetapi menjaga jarak. Vina menelan ludah. Nona, saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dituju. Aku tidak menjawab, ia melanjutkan dengan suara bergetar. Bima. Dia memaksa saya menandatangani beberapa surat. Aku mengerutkan kening. Surat apa? Dokumen yang berhubungan dengan Anda, katanya. Dia menyuruh saya mengonfirmasi bahwa Anda yang memberi perintah, bahwa Anda yang ada di balik semuanya. Aku menatapnya tajam. Dan kau sudah tanda tangan? Vina menunduk, tidak. Saya belum tanda tangan. Aku diam. Ia mengangkat kepala, matanya memerah. Tapi dia bilang kalau saya tidak tanda tangan, dia akan menyalahkan saya untuk semuanya. Suasana menjadi berat. Aku mengerti Bima telah mengambil langkah selanjutnya. Bukan hanya bicara, tetapi memalsukan bukti. Kenapa kau datang mencariku? Tanyaku. Vina mengepalkan tangannya. Karena hanya Nona yang bisa menolong saya. Aku menatapnya lama, lalu berkata, sudah kubilang, aku tidak akan menolongmu. Vina membeku, tetapi aku melanjutkan. Tapi jika kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Aku berhenti sejenak. Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Ia menatapku, tatapannya ragu. Maksud Nona? Kau tahu maksudku, jawabku. Keheningan. Keheningan yang panjang. Lalu Vina mengangguk sangat pelan, tetapi cukup jelas. Aku berbalik ke arah ibuku. Bu, persilakan dia masuk. Cerita ini mulai mengambil arah baru. Dan kali ini, bukan lagi bertahan, melainkan bersiap untuk menyerang balik. Vina masuk ke rumahku dalam kondisi yang, jika aku tidak melihatnya sendiri, akan sulit ku percaya. Dia bukan lagi sekretaris yang percaya diri dan licik seperti di pesta. Rambutnya kusut, riasannya luntur, matanya terus bergerak gelisah seolah takut diikuti. Ibuku menuntunnya ke ruang tamu dan memberinya segelas air. Duduklah, nak. Suara ibuku lembut, tetapi menjaga jarak yang jelas. Vina duduk, memegang gelas tanpa minum. Aku duduk di hadapannya. Ayahku belum turun, tetapi aku tahu dia ada di atas. Aku memecah keheningan, bicaralah. Vina menelan ludah. Anda harus percaya pada saya. Saya tidak ingin terlibat dalam hal ini. Aku tidak perlu tahu kau ingin atau tidak, potongku dengan tenang. Aku hanya perlu tahu kebenarannya. Ia menunduk, dan setelah beberapa saat, ia berkata, setelah Anda pergi, perusahaan menjadi kacau. Investor menarik dananya. Karyawan mengundurkan diri. Bima sangat tertekan. Aku tidak bereaksi. Itu sudah kuduga. Vina melanjutkan, sekitar 2 hari yang lalu, seorang pria datang menemuinya. Saya tidak tahu namanya, tapi saya dengar Bima memanggilnya Damian. Aku mengerutkan kening. Itu nama yang ada di buku catatanku. Pria itu bilang dia bisa membantu Bima membalikkan keadaan. Bagaimana caranya? Tanyaku. Vina menatapku dengan ketakutan di matanya. Dengan menciptakan tekanan terhadap Anda, aku diam. Ia melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. Mereka memberi Bima beberapa dokumen, katanya bisa dipakai untuk membuktikan Anda mencampuri urusan perusahaan. Dokumen-dokumen itu palsu. Tidak sepenuhnya, ia menggeleng. Ada email asli tapi sudah diedit. Proposal yang dimodifikasi. Aku mengangguk pelan. Persis seperti yang dikatakan Paman David, campuran antara kebenaran dan kebohongan. Dan soal memaksamu tanda tangan? Dia ingin saya mengonfirmasi bahwa semuanya adalah perintah Anda. Aku menatapnya tajam. Dan kau tidak tanda tangan? Vina mengangguk lebih cepat kali ini. Saya tidak berani. Saya tahu kalau saya tanda tangan, tidak akan ada jalan kembali. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya mengamati cara bicaranya, matanya, getarannya. Dia tidak tampak berpura-pura, tetapi aku tetap bertanya. Lalu kenapa kau datang sekarang? Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Setelah beberapa saat, ia berkata, karena Bima tidak berhenti. Aku memiringkan kepala. Maksudmu? Dia bilang kalau saya tidak tanda tangan, dia akan menciptakan bukti lain. Suaranya pecah. Dan dia akan menyeret saya bersamanya agar saya tidak bisa lari. Udara menjadi dingin. Aku mengerti, ketika seseorang sudah melewati batas, dia tidak akan berhenti. Apa lagi yang kau tahu? Vina ragu-ragu, lalu mengeluarkan sebuah USB kecil dari tasnya. Ini saya salin diam-diam dari komputer Bima. Aku tidak langsung mengambilnya. Isinya apa?
File-file aslinya, katanya. Baik versi yang sudah diedit maupun rekaman suara. Aku tertegun. Suara? Vina mengangguk. Dia bicara dengan pria itu. Saya tidak mendengar semuanya, tapi mereka menyebutkan soal menggiring opini publik dan menciptakan bukti yang kredibel. Aku menatap USB itu. Benda kecil yang bisa mengubah segalanya. Tepat pada saat itu, ayahku turun. Ia menatap Vina, lalu menatapku. Sudah selesai? Aku mengangguk. Dia membawa ini, aku memberikan USB itu pada ayahku. Ia mengambilnya tanpa berkata apa-apa dan memberikannya pada Paman David yang baru saja masuk. Periksa ini segera. David mengangguk dan pergi ke ruang kerjanya. Sekali lagi, Henning. Vina menunggu vonis. Ayahku menatapnya. Kau tahu apa artinya yang baru saja kau lakukan? Vina menunduk. Saya tahu. Dan kenapa kau melakukannya? Ia terdiam, lalu berkata, karena saya tidak mau terus-terusan salah. Jawaban itu sedikit mengejutkanku. Bukan karena fasih, tetapi karena tulus. Ayahku menatapnya lama, dan mengangguk pelan. Bagus. Satu kata, tetapi cukup untuk membuat Vina menghela napas lega. Beberapa saat kemudian, David kembali. Wajahnya serius, sesuai dugaan, aku menatapnya. Cukup, Paman? Ia mengangguk. Bukan hanya cukup, lebih dari cukup. Ayahku berdiri. Kalau begitu, kita mulai. Aku mengerti. Waktunya telah tiba. Hari-hari berikutnya, semuanya terjadi sangat cepat. Tidak ada lagi keheningan dan penantian. Dalam 24 jam, informasi baru muncul, bukan rumor, melainkan bukti. File asli, rekaman suara, potongan-potongan editan. Semuanya dipublikasikan secara terkendali, tidak heboh, tetapi jelas. Opini publik mulai berbalik. Artikel-artikel sebelumnya dipertanyakan. Mereka yang tadinya menghujat menjadi diam. Dan nama Bima mulai diasosiasikan bukan dengan korban, melainkan dengan manipulator. Malam itu, aku melihat ponselku. Berita terus diperbarui, tetapi aku tidak lagi merasa gugup, hanya tenang. Ibuku masuk. Sudah lihat semua? Sudah. Ia duduk di sampingku. Bagaimana perasaanmu? Aku berpikir, lalu berkata, aku tidak senang. Ibuku terkejut. Tidak. Aku mengangguk. Karena seharusnya tidak sampai seperti ini. Ia terdiam, lalu berkata lembut, tapi kalau tidak sampai seperti ini, yang akan menderita adalah kau. Aku tidak menyangkalnya, karena itu benar. Pada saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Aku menatap layar tanpa membukanya. Setelah beberapa saat, aku membukanya. Satu baris saja. Kau menang. Aku membacanya. Tidak menjawab, lalu meletakkan ponsel. Aku melihat keluar jendela. Malam itu tenang, tetapi aku tahu di suatu tempat, seseorang baru saja kehilangan segalanya. Dan cerita ini belum berakhir. Setelah pesan kau menang dari Bima, segalanya terasa mereda. Bukan dengan sukacita atau kelegaan total, tetapi dengan perasaan akhir yang mendekat secara perlahan dan pasti. Keesokan paginya, berita sudah sepenuhnya berpihak pada kami, artikel-artikel sebelumnya dihapus atau dikoreksi. Beberapa media meminta maaf, yang lain diam 1000 bahasa. Aku tidak membaca banyak, hanya cukup untuk tahu arahnya. Ayahku ada di ruang keluarga dengan koran. Setengahnya sudah selesai, katanya. Aku duduk di hadapannya. Setengah? Ya. Ia melipat koran. Opini publik hanya di permukaan. Yang tersisa adalah urusan hukum. Aku mengerti. Apa yang dilakukan Bima bukan hanya berbohong, tetapi membuat bukti palsu. Apa yang akan terjadi padanya, tanyaku. Tergantung kerjasamanya, jawab ayahku. Aku terdiam, lalu bertanya, apakah dia masih punya kesempatan? Ayahku tidak langsung menjawab, kesempatan selalu ada, katanya perlahan. Tapi tidak semua orang tahu cara memanfaatkannya. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Menjelang siang, Paman David datang. Wajahnya tidak lagi tegang, tetapi masih serius. Semua berjalan sesuai rencana, katanya. Pihak seberang sudah mulai menarik laporannya. Aku terkejut. Menariknya? Ya, ia mengangguk. Setelah bukti-bukti itu, mereka tidak punya dasar lagi. Aku mengangguk. Itu bisa ditebak. Tetapi untuk Bima, tidak sesederhana itu, lanjutnya. Aku menatapnya. Ada apa dengannya? Pihak berwenang sudah turun tangan, katanya. Bukan hanya karena laporan palsu, tetapi karena pemalsuan dokumen. Suasana menjadi suram. Ibuku, yang masuk dari dapur, berhenti. Itu serius? David mengangguk. Jika terbukti ada kesengajaan, akan sangat serius. Aku terdiam. Pikiranku bukan pada masa depan,
melainkan pada Bima yang dulu yang menungguku di bawah hujan dengan sebuket bunga murah dan senyum tulus. Yang berkata padaku, denganmu di sisiku, aku tidak takut apapun. Aku memejamkan mata sejenak. Masa kini sudah berbeda. Sore itu aku memutuskan untuk keluar. Aku pergi ke sebuah kedai kopi tua tempat kami sering singgah saat tidak punya banyak uang. Tempat itu tidak banyak berubah, hanya orang-orangnya. Aku duduk di sudut favorit kami dan memesan kopi. Seseorang duduk di hadapanku. Aku mengangkat kepala. Bima. Aku tidak terkejut. Aku menatapnya. Dia lebih kurus. Pakaiannya sederhana. Tatapannya lelah. Aku menduga kau akan kesini, katanya. Aku tidak bertanya bagaimana ia menemukanku. Ada apa? Ia tersenyum lemah. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Aku diam. Aku hanya ingin bicara sebentar, lanjutnya. Semua yang kau lihat itu benar, katanya. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Aku yang melakukannya, katanya. Dokumen-dokumen itu, aku yang membuatnya. Tanpa basa-basi, aku menatapnya. Kenapa? Ia tersenyum lelah. Karena aku tidak mau kalah. Aku tidak berkata apa-apa. Aku pikir, kalau aku menang kali ini, semuanya akan kembali normal. Aku menggeleng, tidak akan. Aku tahu, ia mengangguk. Sekarang aku tahu, tidak ada lagi ketegangan di antara kami, hanya jarak yang jelas. Aku tidak datang untuk minta maaf, katanya. Aku menatapnya. Lalu untuk apa? Untuk mengatakan bahwa aku sudah mengerti. Aku diam. Aku kehilangan perusahaan bukan karenamu, tetapi karena diriku sendiri, lanjutnya. Kalimat itu mengejutkanku. Bukan karena tak terduga, tetapi karena akhirnya ia mengakuinya. Sudah terlambat, kataku. Ya, ia mengangguk. Sudah terlambat, kami terdiam. Lalu ia berdiri. Aku harus pergi? Aku tidak bertanya kemana. Hanya mengangguk. Ia menatapku untuk terakhir kalinya. Maya. Aku menatapnya. Maafkan aku. 3 kata sederhana, tetapi pertama kalinya ia mengucapkannya dengan begitu jelas. Aku tidak langsung menjawab. Aku mendengarnya, kataku akhirnya. Ia mengangguk dan pergi. Aku tetap di sana. Kopi di mejaku sudah dingin. Aku meminumnya seteguk. Rasa pahitnya masih ada, tetapi tidak menyenangkan. Karena aku tahu, beberapa hal tidak perlu manis, hanya perlu berakhir dengan benar. Malam itu, saat aku pulang, ayahku menatapku. Kau bertemu dengannya? Aku mengangguk. Dan? Aku berpikir, lalu berkata, dia sudah mengerti. Ayahku tidak bertanya lebih lanjut. Itu sudah cukup. Tetapi aku tahu cerita ini masih punya babak terakhir. Babak yang bukan lagi tentang perselisihan, melainkan tentang konsekuensi. Dan konsekuensi itu tidak bisa lagi diubah. Setelah pertemuan di kedai kopi itu, aku tidak lagi menerima kabar dari Bima. Keheningan itu tidak membuatku gelisah. Sebaliknya, itu adalah pertanda jelas bahwa segalanya akan berakhir. Hidupku kembali normal. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, mengerjakan proyek baru yang ditugaskan ayahku. Melelahkan, tetapi nyata. Aku hidup untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Suatu malam, saat aku pulang terlambat, ibuku menungguku dengan sup hangat. Makanlah, katanya. Aku duduk, kehangatan itu menenangkanku. Aku sadar ada hal-hal yang tidak perlu berubah, hanya perlu kita kembali padanya. Ibuku bertanya, apakah aku tahu kabar tentangnya? Aku bilang tidak. Ibu dengar sebentar lagi akan ada vonis, katanya. Aku mengangguk, tanpa bertanya lebih lanjut. Beberapa hari kemudian, Paman David memanggilku ke ruangannya. Sudah ada putusan, katanya. Dan? Bima diproses atas pemalsuan dokumen dan penyebaran informasi palsu. Berkat kerjasamanya, hukumannya akan lebih ringan. Aku mengangguk. Berapa lama? Tidak akan lama, jawabnya. Perusahaannya sedang dalam proses pilot untuk membayar utang. Aku merasa semuanya telah selesai. Tanpa sukacita, tanpa kesedihan. Hanya sebuah penutupan. Sore itu, aku memutuskan untuk tidak kembali ke kantor. Aku pulang lebih awal. Semuanya tenang. Aku naik ke kamarku, kamar yang sama yang kutinggalkan dengan begitu banyak harapan. Sekarang aku kembali, bukan sebagai pecundang, melainkan sebagai orang yang lebih dewasa. Malam itu ayahku bertanya, kau mau menemuinya untuk terakhir kali? Aku berhenti. Menemui Bima. Aku berpikir lama, lalu menggeleng. Tidak perlu. Ayahku mengangguk. Terkadang lebih baik tidak bertemu lagi dengan orang-orang tertentu, katanya. Dan terkadang, tidak bertemu lagi adalah cara terbaik untuk melangkah maju. Aku mengerti. Malam itu aku membuka buku catatan lamaku untuk terakhir kalinya.
Di halaman terakhir, aku menulis satu baris, selesai. Lalu aku menyimpannya di laci, tidak kubuang, karena itu bagian dari diriku. Tetapi juga tidak akan kubuka lagi, karena sudah berakhir. Angin berhembus lembut di luar. Satu babak telah ditutup, dan babak baru telah dimulai. Waktu berlalu perlahan, aku berhenti mengikuti berita tentang Bima. Pekerjaan membuatku sibuk. Proyekku berjalan dengan baik. Suatu hari, ibuku memintaku pulang lebih awal untuk makan malam bersama. Sudah lama sekali aku tidak bisa menjanjikan hal sesederhana itu. Malam itu makan malam terasa tenang, biasa, tetapi utuh dengan cara yang belum pernah kuhargai sebelumnya. Kami bicara tentang pekerjaan, hal-hal sehari-hari. Setelahnya, aku pergi ke balkon. Kota berkilauan di kejauhan. Ini adalah hari penutupan resmi. Aku tahu tanpa ada yang memberitahuku. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Pesan singkat. Aku pergi. 3 kata. Dari Bima. Mungkin dia mulai menerima takdirnya. Aku tidak menjawab. Tidak perlu. Apa yang perlu kami katakan sudah kami katakan. Ibuku keluar menyusulku. Dingin? Tidak, aku baik-baik saja. Kami berdiri menatap kota dalam keheningan yang nyaman. Bu, kataku, apa ibu sedih waktu aku menikah dengannya? Ia terdiam sejenak. Ya, jawabnya. Ibu tahu kau akan menderita. Aku tersenyum. Dan aku memang menderita. Tapi ibu tidak melarangmu, lanjutnya, karena ibu tahu kau harus mengalaminya sendiri. Aku mengangguk. Ada jalan yang tidak bisa dilalui orang lain untukmu. Dan ibu tidak menyesal, katanya, karena kau kembali tepat waktu. Aku merasakan kehangatan di hatiku. Tidak semua orang punya kesempatan untuk kembali. Malam itu aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, sinar matahari membanjiri kamarku. Aku bangkit dan tersenyum bukan pada siapa-siapa, tetapi pada diriku sendiri. Pada versi diriku yang berbeda, yang tahu siapa dirinya dan apa yang diinginkannya. Saat turun, ayahku sudah di sana. Ibuku menyiapkan sarapan. Semuanya seperti biasa. Tetapi aku tahu mulai hari ini, segalanya akan berbeda. Bukan karena keadaan telah berubah, tetapi karena aku telah berubah. Ayahku menatapku. Siap. Aku mengangguk. Siap. Tanpa pertanyaan lebih lanjut, tanpa penjelasan lebih lanjut. Hanya kepastian bahwa aku akan terus melangkah maju. Dan kali ini, tanpa menoleh ke belakang.